Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto R, Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dari kelas 301. Dalam kesempatan ini saya membuat video vlog untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Basis Data Prodi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Novidia Natasha, Eskom MNSI. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Novi untuk menjawab langsung melalui video vlog ini. Karena pertanyaannya adalah sebagai berikut. Berikan penjelasan secara lengkap terkait perbedaan antara data, basis data, sistem basis data, DBMS, dan informasi, serta keunggulan dari pengelolaan data menggunakan sistem basis data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data juga diperoleh melalui sebuah pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Di dalam kumpulan keterangan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan yang selanjutnya diolah menjadi bentuk lain yang lebih kompleks berupa informasi. Data itu sendiri masih bersifat mentah. Jadi, jika ingin memperoleh data yang baik dan akurat, maka sangat penting untuk bersandar pada data yang memang telah dipercaya kebenaran. Akurat, tepat waktu, dan ruang lingkupnya yang luas. Selain itu, karena data memiliki sifat yang masih mentah, maka seseorang yang membaca dan juga melihatnya belum bisa mendapatkan suatu informasi yang utuh. Sedangkan database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam mengelolanya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai penyimpanan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai bentuk media elektronik. Proses dari data menjadi basis data ialah proses dari data menjadi basis data. Inilah yang disebut sistem basis data. Kumpulan ide atau teori dari cara tertentu untuk mengolah basis data maksudnya proses dari data menjadi basis data inilah yang disebut sistem basis data. Kumpulan ide atau teori dari cara tertentu untuk mengolah basis data. Kemudian DBMS. Nah,
DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Jika database atau basis data merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah perangkat komputer, seluruh informasi dalam sebuah database memiliki sebuah struktur agar dapat dikelola dengan menggunakan command atau perintah tertentu. Nah, sebuah DBMS pada dasarnya bertugas untuk mengelola data, database engine, dan skema database agar proses manajemen dan pengorganisasian data dapat berjalan dengan lancar. DBMS juga merupakan sebuah software yang dirancang khusus untuk menghubungkan database dengan pengguna agar proses pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, DBMS adalah sebuah perantara visual yang dapat membantu pengguna untuk membaca, memperbaharui, mengorganisir, dan menghapus data yang tersimpan di dalam database dan lebih mudah. Kemudian pertanyaan yang untuk keunggulan dari penggunaan database ini adalah mengurangi resiko data-data yang serupa bertumpuk sehingga menyulitkan bagi penggunanya untuk mencari data yang akurat. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, dalam arsitektur 3 skema DBMS terdapat 3 level abstraksi data. Silakan berikan penjelasan secara lengkap terkait 3 level tersebut. Baik. 3 level abstraksi data dalam skema DBMS yaitu pertama level internal atau struktur penyimpanan fisik aktual dan jalur akses. Yang kedua, level konseptual atau logis, struktur dan batasan untuk seluruh database. Yang ketiga adalah level eksternal atau tampilan yang menjelaskan berbagai tampilan pengguna. Baik, secara detail 3 level abstraksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu level skema internal. Skema internal didefinisikan struktur penyimpanan fisik dari database. Skema internal adalah representasi tingkat sangat rendah dari seluruh database. Ini berisi beberapa kejadian dari berbagai jenis catatan internal. Dalam istilah ANSI, ini juga disebut catatan tersimpan. Fakta tentang skema internal, yaitu skema internal adalah tingkat abstraksi data terendah. Kedua, ini membantu Anda menyimpan informasi tentang presentasi aktual dari seluruh database, seperti penyimpanan data sebenarnya pada fisik dalam bentuk catatan. Yang ketiga, tampilan internal memberi tahu kita dapat data apa yang disimpan dalam database dan bagaimana caranya. Yang keempat, hal itu tidak pernah berhubungan dalam perangkat fisik. Sebaliknya, skema internal melihat perangkat fisik sebagai kumpulan halaman fisik. Yang kedua, yaitu level skema konseptual. Nah,
Skema konseptual menggambarkan struktur database dari seluruh database untuk komunitas pengguna. Skema ini menyembunyikan informasi tentang struktur penyimpanan fisik dan berfokus untuk mendeskripsikan tipe data, entitas, hubungan, dan lain-lain. Tingkat logis ini beberapa di antara tingkat pengguna dan tampilan penyimpanan fisik, namun hanya ada satu tampilan konseptual dari satu database. Fakta tentang skema konseptual yaitu mendefinisikan semua entitas database, atributnya, dan hubungannya. Kemudian informasi keamanan dan integritas. Ketiga, di tingkat konseptual, data yang tersedia untuk pengguna harus terkandung atau diturunkan dari tingkat fisik. Dan selanjutnya yaitu level skema eksternal. Nah, skema eksternal mendeskripsikan bagian dari database yang diminati oleh pengguna tertentu. Ini menyembunyikan detail database yang tidak terkait dari pengguna. Mungkin ada N jumlah tampilan eksternal untuk setiap database. Setiap tampilan eksternal ditentukan menggunakan skema eksternal yang terdiri dari definisi berbagai jenis rekaman eksternal dari tampilan tertentu tersebut. Tampilan eksternal hanyalah konten database seperti yang dilihat oleh beberapa pengguna. Misalnya, pengguna dari departemen penjualan hanya akan melihat data terkait penjualan. Fakta tentang skema eksternal, tingkat eksternal hanya terkait dengan data yang dilihat oleh pengguna akhir tertentu. Label ini mencakup beberapa skema eksternal. Label skema eksternal paling dekat dengan pengguna. Skema eksternal menjelaskan segmen database yang diperlukan untuk grup pengguna dan menyembunyikan detail yang tersisa dari database dari grup pengguna tertentu. Tujuan menggunakan arsitektur 3 skema, setiap pengguna harus dapat mengakses data yang sama, tetapi dapat melihat tampilan data yang disesuaikan. 2. Pengguna tidak perlu berurusan langsung dengan detail penyimpanan database fisik. Ketiga, DBA harus dapat mengubah struktur penyimpanan database tanpa mengganggu tampilan pengguna. Keempat, struktur internal database harus tetap terpengaruh ketika perubahan dilakukan pada aspek fisik penyimpanan. Oke. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Sebelum membangun sistem basis data atau aplikasi sistem basis data, harus dilakukan pemodelan terlebih dahulu. Beri penjelasan lengkap terkait pemodelan tersebut. Baik. Pemodelan sebelum membangun sistem basis data atau aplikasi sistem basis data yaitu pemodelan data memberikan manfaat sebagai berikut. Mengurangi kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak basis data. Kedua, memfasilitasi kecepatan dan efisiensi desain serta pembuatan basis data. Ketiga, menciptakan konsistensi dalam dokumentasi data dan desain sistem di seluruh organisasi. Keempat, memfasilitasi komunikasi antara rekayasa data dalam tim kecerdasan bisnis. Nah, apa saja jenis model data? Nah, pemodelan data biasanya dimulai dengan mempresentasikan data secara konseptual, lalu mempresentasikannya kembali dalam konteks teknologi yang dipilih.
Analis dan pemangku kepentingan membuat beberapa jenis model data yang berbeda selama tahap desain data. Nah, tiga jenis model data utama. Nah, model data konseptual. Model data konseptual memberikan gambaran besar tentang data. Model data tersebut menjelaskan hal-hal sebagaimana berikut. Data dalam sistem. Yang kedua, atribut data dan kondisi atau batasan pada data. Yang ketiga, aturan bisnis yang terkait dengan data. Yang keempat, cara terbaik mengatur data. Yang kelima, persyaratan keamanan dan integritas data. Pemangku kepentingan dan analisis bisnis biasanya membuat model konseptual. Model konseptual merupakan presentasi diagram sederhana yang tidak mengikuti aturan pemodelan data formal. Hal yang penting adalah model ini membantu pemangku kepentingan teknis dan non-teknis untuk mempunyai visi yang sama, menyepakati tujuan, cakupan, serta desain proyek data mereka. Selanjutnya, model data logis. Nah, model data logis memetakan kelas data konseptual ke dalam struktur data teknis. Model data logis memberikan lebih banyak detail tentang konsep data dan hubungan data kompleks yang diidentifikasi dalam model data konseptual. Seperti berikut. Pertama, jenis data dari berbagai atribut, misalnya string atau nomor. Yang kedua, hubungan antara entitas data. Yang ketiga, atribut utama atau bidang kunci dalam data. Arsitek data dan analisis bekerja sama untuk membuat model logis. Mereka mengikuti salah satu sistem pemodelan data formal untuk membuat presentasi. Tim yang tangkas kadang mungkin memilih untuk melewati langkah ini dan berpindah dari model konseptual ke model fisik secara langsung. Namun, model ini sangat berguna untuk mendesain basis data yang besar yang disebut gudang data dan untuk mendesain sistem pelaporan otomatis. Selanjutnya, model data fisik. Model data fisik memetakan model data logis ke dalam teknologi DBMS dan menggunakan terminologi perangkat lunak, misalnya model data fisik memberikan detail tentang hal-hal berikut. Pertama, jenis bidang data seperti yang ditunjukkan dalam DBMS. Yang kedua, hubungan data seperti yang ditunjukkan dalam DBMS. Yang ketiga, detail tambahan seperti penyetelan performa. Rekayasa data membuat model fisik sebelum implementasi desain final. Rekayasa data juga mengikuti teknik pemodelan data formal untuk memastikan bahwa mereka telah mencakup aspek desain. Baik, untuk pertanyaan keempat, yaitu praktekkan penggunaan perintah DDL dan DML dalam SQL. Kumpulan perintah DDL dalam SQL itu DDL dalam SQL diantaranya yaitu create untuk membuat nama tabel, alter untuk menambahkan kolom, rename untuk mengganti nama tabel, truncat untuk menghapus data dari tabel. Sedangkan kumpulan perintah DML dalam SQL yaitu insert, select, update, dan delete. Oke, kita langsung ke... Baik, kita lanjutkan untuk praktek menggunakan perintah DDL
Ya, menggunakan perintah DDL dan DML dalam SQL. Nah, kumpulan perintah DDL itu adalah create, alter, rename, dan truncate. Nah, sekarang kita coba menggunakan kalimat create untuk membuat sebuah nama database. Kita siapkan dulu localhost php myadmin. Kita masuk di SQL, kemudian masukkan perintah create, kemudian database dan nama database. Jadi kita menggunakan JS DB. Nah, ya. Lihat ya, TS DB. Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Kita membuat tabel dengan perintah create tabel, nama tabel, kemudian perintah oke. Create tabel, nama tabel, kita gunakan siap, kemudian nama kolomnya name, tipe datanya varchar, datanya 12, kemudian sikapnya not null. Kemudian dia adalah apa? Dia sebagai primary key. Nah, digunakan dia sebagai primary key. Nah, selanjutnya ada kolom nama. Tipe datanya sama. Panjang datanya untuk nama kita kasih 60, not null. Oke, setelah nama mungkin alamat, tipe datanya banyak, dan yang datanya 200. Biasanya alamat ini panjang. Dan sikapnya sama 0. Nah, itu dulu ya. Coba. Cek lagi, create tabel, nama tabel. Oke. Kirim. Ya, berhasil ya. Dan selanjutnya kita cek perintahnya. Ya, sudah masuk ya. Name varchar 12 novi sebagai primary key, kemudian ada nama varchar, tipe datanya varchar, panjangnya 60, not null. Nah, oke, selanjutnya kita menggunakan perintah alter. Tuh, alter ya, alter sebagai
untuk menambah kolom. Caranya alter table, add kolom. Oke. Ya, kita menggunakan perintah alter. Kemudian tabel, kolom baru ya, kolom. Nama kolomnya Evangelis datanya kita kasih satu gimana after setelah alamat. Oke, sekarang kita cek lagi. Next, tabel inisial. Nah, sudah masuk ya, jenis kelamin vokal, tipe data, panjangnya 1. Ya. Kita kembali. Selanjutnya menggunakan perintah rename untuk mengganti nama tabel. Rename tabel nama. Oke. Ya, kembali. Rename ya, perintahnya kita masukin dulu rename, kita masukkan dulu perintahnya rename. Apa yang ingin di rename? Tabel, nama tabelnya usia menjadi tuh apa? Jadi tabel. Jadi tabel. Tadi menjadi tabel. Tabel ini. Menjadi tabel sistem informasi. Oke, kirim. Oke, nah sekarang sudah berubah ya nama tabelnya. Kita cek. Kita menggunakan nama tabel yang lama. Tabel inisial.
apakah error? Nah, sudah error ya, nanti kita gunakan tabel sistem informasi. Nah ya, nah tadi nama tabelnya sudah kita rubah jadi tabel sistem informasi. Nah, gitulah cara menggunakan perintah rename. Selanjutnya kita menggunakan perintah truncate atau menghapus data dari tabel. Oke. Kita kembali ke SQL. Tapi sebelum itu kita buat dulu sebuah, kita masukkan dulu data tabelnya. Sini kita set masukkan dulu perintah insert. Kita insert into di tabel sistem informasi. Apa yang ingin kita isi? Name, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian kelamin, alamat, jenis kelamin. Misalnya jenis kelamin kayak nama alamat dulu, kemudian value jenisnya. Nah, untuk karena dia tipe datanya forchar, berarti kita menggunakan ini nih, tanda string. Name-nya misalkan 21.1.1064. Oke, koma. Kemudian nama. Oke, kemudian alamatnya ya. Oke, sekarang kita kirim. Oke, sudah berhasil. Nah, kita tambahkan lagi. Sekarang nomornya misalkan Bina, misalkan Bina. Ini kasih alamat pekan baru. Nah, namanya baru. Tim. Oke. Klik lagi. Sini. Arman. Jadi alamatnya tuh. Kirim. Sudah masuk, tambah
lagi. Sudah 3 ya. Misalnya di sini Isna, alamatnya Babulu kirim ya. Oke, sekarang kita cek. Nah, untuk melihat tabelnya kita menggunakan perintah select ya. Select from table. Ya seperti itu ya. Nah, sudah lihat ya, datanya udah masuk. Ina, Waru, Arman, Petung, Isna, Babulu, Agus, Penajam. Nah, untuk jenis kelaminnya masih kosong ya. No, masih kosong. Nah, untuk menambahkan jenis kelamin, kita bisa menggunakan perintah DML ya. Perintah pada DML ini yaitu update. Sekarang kita masuk ke bagian kumpulan perintah DML. Ya, sekarang kita masuk ke perintah DML menggunakan perintah update. Masukkan dulu perintahnya update. Update, kemudian nama tabel, selanjutnya set, nama kolom, jenis kelamin, sama dengan stylenya masukkan laki-laki L karena tipe panjang datanya cuma 1, jadi kita menggunakan simbol aja L. Kirim. Oke, masuk. Kita coba lagi cek select bintang form bubble ya. Kita cek ya, jenis kelamin sudah masuk ya L. Nah, tapi di sini semuanya berjenis kelamin laki-laki nih, padahal ada Isna dan Dina yang harusnya berjenis kelamin perempuan. Nah, jadi kita harusnya menambahkan perintah where di belakangnya. Oke. Update. Tabel informasi, set, nama kolomnya jenis kelamin, dan P, where, name, kita memberi batasan where name, dan panelnya si Lisna tadi.
Ya harus tahu ya, harus catat ya. Untuk Bima itu dia copy aja sini. Oke. Nih. Ya. Kirim. Ya, selanjutnya listnya ini masukkan sini ya. Oke, kirim. Nah, udah masuk ya. Sekarang kita coba cek kembali dengan Delta Select tab System Information. Oh sorry, select from. Nah, jelas ya untuk penggunaan perintah dan memberi batasan perintah itu. Nah, jadi ini sudah berubah. Dina perempuan baru, Lisna perempuan baru. Oke, nah selanjutnya kita menggunakan perintah DML delete. Nah, kita coba mendelete ya. Masukkan perintah delete from. Oke. Delete. Nama tabelnya adalah ya, delete from delete bintang from tabel sistem informasi. Kemudian tambahkan batasannya where primary key dari sebuah primary key, batasannya sama dengan mana yang kita mau hapus. Aman yang memiliki primary key ini kita hapus hanya ini ya. Kalau tidak menggunakan where berarti semua isi tabel akan terhapus. Memiliki ini nah, oke. Baik ya. Oke. From ya, Anda yakin akan menyalakan dari from berarti di sini bukan yang primary
Energi. Oke. Oke. Ya. Cek. Kembali ke sini. Oke. Select. Bintang form. Lalu cek. Ya, hilang ya Pak Armannya. Demikianlah. Baik, demikianlah proses praktek dari penggunaan perintah DDL dan DML dalam SQL. Mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Silakan nanti apa namanya ditambahkan di kolom komen di bawah video saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan kesediaan bagi para penyimak yang menonton video saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.